Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa ta'zim wa karrim wa barik ala habibina wa safi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh barakah ini kita diizinkan untuk bermuajahah, bersilaturahim dalam bingkai syariat agama Islam, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, tema yang kita ketengahkan pada kesempatan kali ini adalah pribadi muslim yang ideal. Sengaja khotib tidak menyampaikan tentang haji yang dibatalkan dan berbagai hal akhir-akhir ini yang membuat masyarakat Islam semakin gundah gulana, dan nampaknya keceriaan dan kegembiraan kita untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha sedikit agak tercoreng dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Yang mudah-mudahan saja apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita itu memang benar adanya dan tidak ada indikasi penipuan, tidak ada indikasi pendustaan kepada masyarakat, wabil khusus umat Islam. Mengapa harus tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli? Itu suatu pertanyaan besar bagi kita umat Islam. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan menyampaikan itu, tetapi kita akan menyampaikan bagaimana menjadi muslim, pribadi muslim yang ideal itu. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita berkeinginan, bercita-cita dan bersyahwat untuk menjadi seorang pribadi muslim yang ideal dalam semua lini dan segi kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali di dalam Islam, kita pun ingin menjadi pribadi muslim yang ideal itu. Pribadi muslim yang ideal yang dikehendaki oleh Islam adalah bersatunya antara ucapan dengan tindakan. Korelasi sangat nyata apa yang disampaikan, yang dituturkan dengan tindakan yang dia lakukan. Taat kepada Allah, menaati Rasulullah, taat kepada pimpinan, dan tidak pernah berbuat maksiat
baik dikala dia sendirian, di tengah keramaian, maupun dikala dia bahagia ataupun dia dikala berduka. Pribadi muslim yang ideal adalah orang yang menjaga fitrahnya dari hal-hal yang dapat merendahkan martabat dirinya sebagai manusia yang paling baik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, Imam besar Hasan al-Banna yang lahir di Mahmudiyah tahun 1906 dan beliau wafat pada usia 43 tahun, yakni 1946 di Mesir. Beliau adalah pendiri Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu Mesir dilanda berbagai muslim, berbagai problema yang sangat luar biasa. Diharapkan dengan munculnya Ikhwanul Muslimin itu mampu mengatasi problematika dan menjadi solusi terapi bagi masyarakat Mesir. Ternyata apa yang disampaikan beliau, yang diikrarkan beliau, bahkan dicetuskan beliau, dan beliau sendiri sebagai pimpinannya tidak mampu mengatasi problem yang terjadi di Mesir pada saat itu. Kita tidak usah melihat beliau seorang Ikhwanul Muslimin, tapi kita melihat ide-ide beliau memberikan pencerahan kepada kita bagaimana seorang muslim yang ideal itu. Kata beliau, paling tidak ada 10 hal yang harus dimiliki oleh kita bila kita berkeinginan dalam hidup yang singkat ini kita menjadi pribadi seorang muslim yang ideal itu. Yang pertama, kata beliau, adalah salimul akidah. Orang Islam, pribadi muslim yang ideal itu memiliki akidah yang benar, memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bihi syai'a. Sedikit pun dia tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan kepada kita agar kita memurnikan, mensucikan agama kita, mensucikan akidah kita sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai ajal menjemput nyawa, tetap kalimat itulah yang akan lahir dari lisan kita. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kita lahir dengan la ilaha illallah, dan kita mati harus dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu bagaimana supaya lidah kita ringan dan mudah mengucapkan kalimat itu? Maka dikala Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah belum mencabut nyawa dalam tubuh kita, mari dawamkan kalimat itu untuk zikir dalam kehidupan kita. Lidah yang selalu digunakan berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikala nazal menghadapi syakaratul maut, kita akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, akidah yang benar, akidah yang betul dan akidah yang lurus. Yang kedua, sahihul ibadah, benar dalam beribadah, tidak melenceng. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah 15 abad yang lalu sudah memberikan pernyataan kepada kita agar kita ibadah jangan mencontoh selain beliau. Tetapi beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Timbul pertanyaan di benak kita masing-masing, kapan kita bertemu dengan Nabi? Kapan kita berjuang bersama Nabi? Kapan kita hidup berdampingan dengan Nabi? Kapan kita sholat berjamaah dengan Nabi? Pertanyaannya adalah tidak pernah. Lalu bagaimana Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yakni dari peninggalan para sahabat, orang-orang yang hidup bersama Rasul, berjuang dengan Rasul, merasakan penderitaan, merasakan kenikmatan kebahagiaan bersama Rasul, sampai berpisah karena Allah juga bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah selesai, timbul yang namanya tabi'in. Pasca tabi'in muncul yang namanya tabi'in. Tabi'in sudah habis, muncul tabi'in.
Muncul lagi tabi'in dan seterusnya. Sampai pada para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana sholat kita, ibadah kita benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang benar merupakan perwujudan dari ikrar yang kita baca, yang kita ucapkan setiap kita melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Inni wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Matinul khuluq memiliki akhlak mulia. Masya Allah. Kalau ada orang senang ibadah, baca Quran rajin, ke masjid senang, tapi lidahnya nggak pernah berhenti menggunjing orang, matanya senang melihat maksiat, tangannya sering menulis komen-komen yang negatif, berarti dia memiliki akhlak yang tidak baik. Akidah benar, sholatnya benar, akidah lurus, maka akhlak yang muncul adalah akhlakul karimah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Dipuji oleh Allah keagungan akhlak beliau. Kalau Allah yang muji, ini luar biasa manusia yang satu ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Tidak pernah Allah memuji akhlak para nabinya. Tidak pernah Allah memuji para akhlak para nabi dan rasul terdahulu. Tapi ketika Rasulullah, wa innaka ala khuluqin azim, masya Allah. Betapa bangganya bapak-bapak dan saudara-saudara bila nanti kita di akhirat berkumpul dengan beliau, bersama dengan beliau, dicintai oleh beliau, kita pun mencintai beliau. Apa indikasinya kita cinta kepada beliau? Lisan kita, lidah kita jangan kering bersolawat kepada beliau. Sebut nama beliau, beliau akan hadir, beliau akan mendatangi kita, dan beliau akan memberi syafaat dan pertolongan kepada kita nanti akhirat nanti. Pada saat manusia bingung, manusia sedang linglung dengan amal perbuatannya, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dia sering berwudu, maka anggota-anggota wudu yang terbasuh dengan air wudunya semuanya bercahaya. Dan lidah yang sering menyebut dan salawat kepada baginda Nabi, maka di dalam dadanya muncul cahaya yang menandakan bahwa dia adalah umatku. Dia adalah umatku yang cinta kepadaku, yang selalu bersalawat kepadaku. Dengan cahaya itulah Rasulullah bisa mencireni kita sebagai umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, yang ketiga, akhlak ini yang paling baik. Mengapa negara kita sekarang seperti ini? Mohon maaf, ya hampir-hampir nyaris akhlak anak bangsa kita mengalami degradasi yang luar biasa, hampir musnah. Apalagi melihat sistem pendidikan kita dari 23 sampai 234 tidak ada pelajaran agama di situ. Selama ini ada pelajaran agama 2 jam di sekolah, bertahun-tahun. Akhlak anak bangsa seperti ini, apalagi kalau yang pelajaran agama tidak ada sama sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana wajah Indonesia ke depan. Kita mungkin sudah ada di alam kubur, kita mungkin sudah terbujur di alam tanah, tapi anak keturunan dan cucu-cucu kita yang akan mengisi 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau tidak kita perbaiki dari sekarang, tidak persiapkan dari sekarang, akan terjadi apa nanti ke depan kita? Allahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga, matinul khuluq. Yang keempat, musaqaful fikri, memiliki kecerdasan berpikir. Selalu orientasinya masa depan. Masa depannya bukan dunia, tetapi bagaimana kalau saya di dunia bisa membangun rumah yang harganya 3 miliar, maka di akhirat saya harus bisa membangun rumah harganya 7 miliar. Kalau saya di dunia bisa membeli mobil harganya 1,5 M, bahkan 3 M, maka di akhirat saya harus bisa membeli mobil harganya 10 M. Itu orientasinya.
Tapi kenyataannya berbeda dengan kita. Kita lebih berfoya-foya tentang dunia, mengejar dunia, akhirat lupa. Padahal bapak-bapak dan saudara-saudara, tabungan kita kecil, zakat kita kecil, sedekah kita kecil. Bisa diukur, ibadah kita pun sama. Makanya jangan kita menjadi orang yang pailit, jangan menjadi orang yang bakhil, jangan menjadi orang yang kikir. Kenapa? Semua yang kita keluarkan, semua yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya digantikan oleh Allah, dikembalikan kepada kita sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Orang yang kikir menyimpan tabungan akhirat, orang yang kikir berinvestasi untuk akhirat, akan celaka dia untuk selamanya. Apa ciri-ciri orang yang bakhil? Ketika ada panitia pembangunan masjid, datang ke rumah minta sumbangan, padahal uang di bank mungkin sampai 40-50 juta, tapi ketika panitia bangunan datang ke rumah hanya menyumbang 10.000 rupiah. 10.000 rupiah itulah yang akan kita jumpai, yang akan dikembalikan Allah kepada kita. Lalu bagaimana dengan uang yang 40 juta di bank itu? Belum tahu. 10.000 zaman makini, beli apa yang bisa dibeli dengan uang 10.000? Makanya semakin banyak kita berinvestasi akhirat, maka semakin jaya nanti kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu mari kita berorientasi, selalu berpikiran positif, dan bagaimana masa depan kita harus lebih baik. Kita tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia walaupun kita mengejar kehidupan akhirat, karena di dunia ini merupakan panggung yang harus kita jadikan sebagai jembatan, kita jadikan sebagai tangga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baik kepadanya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, harisun ala waktihi, mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan baik. Waktu 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang berstatus sebagai muslim yang ideal itu. Kemudian apa lagi? Munazzamun ala su'unihi, selain pandai menggunakan waktu, teratur, tertib dalam semua urusan. Masya Allah, seorang pegawai, seorang karyawan, bila tertib administrasinya, pengeluaran uang dengan pemasukan, antara pengeluaran seimbang, insya Allah tidak akan ditangkap oleh KPK, tidak akan tertangkap oleh auditor. Tapi tak kala terjadi perselisihan, terjadi perbedaan antara masukan dengan pengeluaran, ini akan dikejar. Ibarat bahasa, sampai ke lubang semut akan dikejar oleh tim auditor. Orang muslim yang ideal teratur dalam hidup, menggunakan waktunya dengan baik, administrasinya baik, planningnya ke depan. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanyaan semua untuk kita. Adakah kita di dalam orang yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna ini? Termasuk khatib sendiri. Ini pertanyaan besar. Mampukah kita menjadi orang yang diakan oleh agama kita, menjadi muslim yang sedemikian ini, yang sudah digambarkan oleh seorang ulama besar yang begitu cerdasnya untuk kemaslahatan bangsa dan umat manusia di muka bumi ini. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudaraku, yang berikutnya adalah qadir ala waktihi, qadir ala kasbi. Qadir ala asbi artinya memiliki kemampuan untuk bekerja dan berpenghasilan. Penghasilannya untuk menopang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menyangga kebutuhan dirinya, kebutuhan anak dan istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Bapak-bapak dan saudara-saudara, qadir ala kasbi, memiliki kemampuan untuk berpenghasilan, bahkan bila perlu mewujudkan, itulah yang namanya lapangan pekerjaan, membuat pekerjaan baru, mengajak orang lain untuk bekerja. Dan berpenghasilan, penghasilannya disisihkan untuk agama, dan juga digunakan untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku, boleh kita berbangga hati memiliki orang tua yang kaya. Boleh kita senang memiliki orang tua yang bisa membelikan mobil harganya miliaran rupiah. Boleh kita menjadi orang yang tidak pernah merasa resah kalau orang tua mampu membeli sawah ladang dengan puluhan hektar, kelapa sawit, kebun karet dan lain sebagainya. Tapi itu milik orang tua. Betapa bahagianya kalau kita tidak hanya menggendol,
menggantungkan diri kepada kejayaan orang tua kita. Yang diharapkan Islam adalah orang yang bangga terhadap karyanya sendiri, orang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Inilah yang diharapkan oleh Islam. Inilah yang diharapkan oleh kita Muslim yang ideal. Oleh karena itu kadang-kadang karena orang tuanya kaya, orang tuanya pejabat, orang tuanya memiliki semuanya, anaknya pun ikut-ikutan. Karena tidak dididik agama dengan baik, yang dicokoki hanya otaknya dengan ilmu-ilmu duniawi saja, menimbulkan dan melahirkan sikap sombongnya dalam kehidupan. Tidak lagi mau bertetangga, tidak mau lagi bersilaturahmi, bahkan tetangga meninggal sebelah pun dia pun tidak ikut bertakziah. Nauzubillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini yang ke-9 dan yang terakhir, qawiyun ala jasmi, memiliki tubuh yang kuat, memiliki fisik yang sehat, sehat secara spiritual dan sehat secara mental. Apalagi dalam menghadapi COVID yang sampai hari ini masih meresahkan kita. Obatnya, terapinya, antinya ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Para dokter, para ilmuwan sudah menginformasikan kepada kita. Yang paling sederhana adalah setiap pagi, siang dan sore kita meminum air garam. Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Terus, karena yang diserang adalah radang tenggorokan. Insya Allah dengan kita mengkonsumsi air garam, maka itu akan sedikit mengurangi. Dan insya Allah akan mempengaruhi tubuh kita dan membuat stamina kita menjadi stabil adanya. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku, tubuh yang kuat diharapkan oleh negara kita, tubuh yang sehat diharapkan oleh bangsa dan agama kita. Tujuannya apa? Kalau tubuh sehat, badan sehat, ibadah insya Allah sempurna. Haji sehat, ke masjid sehat, badan enak, dan begitulah seterusnya. Nah oleh karena itu mari kita jaga apa yang telah diamanahkan Allah berupa badan ini. Badan ini ada hak-haknya untuk kita penuhi, ada hak untuk beristirahat, ada hak untuk kita lakukan ibadah kepada Allah, dan juga ada hal-hal yang perlu untuk kita jaga. Jaga dari segi makanan, jaga dari segi minuman, dan berbagai hal yang dapat merusak anggota tubuh kita. Bila kita menyia-nyiakan amanah berupa tubuh yang ada dalam diri kita ini, maka kita akan terkategorikan sebagai orang yang khianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bapak-bapak dan saudara-saudaraku, khotbah yang dapat kami sampaikan 10 macam pribadi muslim yang ideal. Mudah-mudahan dari semua yang kami sampaikan ini paling tidak kita bisa menelusuri, kita bisa merenungi apakah kita termasuk ada di antara 10 profil kehidupan muslim yang ideal ini untuk kita jadikan sebagai bekal menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال إن الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة